Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati dengan sahurnya untuk melaksanakan ibadah bulan puasa ini teman-teman. Saya ucapkan untuk bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, bagi yang menjalankannya, dan berikan saya kesempatan untuk berbagi tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyowadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone, yaitu tipe serinya Vivo V9. Handphone ini katanya touchscreen-nya yang rusak. Ternyata setelah saya cek, ini kondisinya handphone mati teman-teman. Handphone mati alias LCD-nya tidak bisa menyala. Dan saya coba untuk tanyakan lagi ke pemilik infonya, ternyata handphone ini habis kena air atau habis kemasukan air teman-teman. Jadi saya tidak berani untuk colokkan charger atau mengambil kesimpulan untuk handphone ini. Saya paksa untuk menyalakan handphonenya teman-teman. Oke, jadi untuk tahap awal kita coba untuk membongkarnya dulu di bagian backdoor, dan harus ekstra hati-hati untuk membuka backdoornya karena ada kabel sidik jari atau fingerprintnya. Agar tidak robek atau tidak putus di bagian kabel sidik jarinya, harus ekstra hati-hati untuk membongkar tutup belakangnya. Oke, kita buka dulu untuk di bagian penutup mesinnya, dan perhatikan di bagian ini kita lepas dengan hati-hati untuk di bagian fleksibel baterai, LCD, dan juga mainboard, dan juga ada fleksibel on off atau tombol power sama volumenya. Kita lepas untuk mesinnya dan juga kita angkat untuk di bagian baterainya. Dan untuk di bagian ini yang saya lepas ini adalah di bagian fleksibel LCD teman-teman. Oke, kita coba untuk membongkar LCD-nya dulu. Karena LCD-nya ini tidak menyala alias mati, habis kemasukan air, saya coba penasaran untuk membongkar LCD-nya dulu. Kita panasi dulu memakai yaitu alat separator dengan suhu panas di angka 70 untuk membongkar LCD-nya. Apakah LCD ini masih bisa diselamatkan atau masih bisa menyala atau tidak? Oke, setelah saya bongkar untuk LCD-nya ini, saya coba untuk mengetes. Ada kelihatan kalau ada cahaya di bawah LCD atau LCD itu posisinya LED-nya menyala, namun untuk gambarnya tidak mau tampil teman-teman. Saya coba untuk cek di bagian soket atau konektor yang ada di bagian fleksibel LCD. Oke, saya coba untuk berdekat dulu teman-teman. Perhatikan di bagian fleksibel atau di bagian kaki konektor pada fleksibel LCD ini, karena habis kemasukan air ada kerak atau terlihat ada yang gosong. Dan di bagian ini adalah bagian konektor LCD yang ada di mesin, dan juga ada bagian konektor yang tidak kelihatan atau sudah hangus atau korosi yang disebabkan oleh kemasukan air. Jadi kerusakannya itu ada di bagian konektor LCD-nya teman-teman. Jadi penyebab LCD tidak mau tampil dan tidak mau menyala disebabkan oleh konektor atau di bagian kaki fleksibel LCD itu kemasukan air. Yang saya tunjuk ini juga kena air teman-teman, yaitu di bagian komponen LCD dan juga di bagian fleksibel lampunya. Dan ini yang saya tunjuk itu adalah kaki pin konektor LCD yang ada di bagian fleksibel. Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk membersihkan dulu, karena di bagian konektor yang ada di bagian PCB juga ikut korosi dan kakinya pun ada sebagian yang hangus. Kita coba untuk lepas dulu, yaitu pelindung di bagian samping sekeliling konektor LCD-nya.
kita siapkan untuk cairan, yaitu pembersih di bagian konektor yang terkena korosi habis kemasukan air. Kita bersihkan dulu. Oke, dan kita bersihkan juga untuk di bagian pin kaki konektor yang ada di fleksibel LCD. Oke, setelah kita bersihkan, kita cek keseluruhan di bagian LCD nya apakah ada pin kaki konektor yang putus atau yang sudah hangus. Kita cek juga untuk di bagian kaki pin pada konektor LCD yang ada di mesin. Terlihat jelas ada kaki pin nomor 3 itu sudah putus atau sudah tidak terlihat lagi untuk kaki pin yang ada di bagian konektor LCD nya. Dan di bagian ini kita coba untuk sambungkan atau pakai trik jumper, yaitu di bagian fleksibel atau konektor LCD yang ada di bagian fleksibel, yaitu di angka pin kaki 3 dari kiri ya teman-teman. Dan di bagian ini juga ada kaki fleksibel, yaitu bagian lampu LED-nya atau lampu LCD-nya. Ini adalah di bagian fleksibel lampu LCD-nya. Jika putus, kita coba untuk sambungan atau pakai trik jumper. Oke, kita akan coba untuk menyambungkan kaki pin yang putus di bagian konektor di mesin ya teman-teman. Oke, kita sambungkan sesuai kaki pin yang putus jalur. Untuk di bagian ini kita sambungkan. Kalau posisi ini saya balik, itu posisinya pin kaki konektor di nomor 3 dari kanan ya teman-teman. Karena sudah saya balik, jadi sebaliknya kalau di foto atau di video atau kita lihat dari atas itu pinnya terbalik teman-teman. Setelah kita jumper atau kita sambungkan jalur yang putus, LCD nya positif sudah rusak atau tidak tampil lagi, keluar tampil gambar cuma bergaris teman-teman. Beda sama sebelumnya kita kerjakan. Sebelum kita kerjakan itu LCD nya hitam pekat, tidak mau tampil bergaris. Kita siapkan untuk LCD yang baru sesuai tipe handphonenya, yaitu Vivo V9. Oke, ini adalah LCD KW ya teman-teman, bukan LCD yang originalnya. Jadi kita coba untuk mengetes, sekaligus kita harus menjumper atau menyambungkan jalur pin kaki yang ada di PCB, yaitu pada konektor LCD yang ada di PCB, karena kaki pinnya itu putus di angka nomor 3 dari kanan. Jadi kita harus sambungkan dulu dari LCD yang baru, karena belum tentu atau pasti tidak akan bakal bisa menyala apabila jalur yang putus tidak kita sambungkan ke bagian fleksibel konektor LCD yang baru teman-teman. Oke, dengan ekstra hati-hati untuk menyambungkannya karena LCD ini baru, jadi kita harus pakai trik jumper atau disambungkan menggunakan kabel tembaga yang paling kecil menggunakan solder teman-teman. Oke, jangan lupa untuk siapkan fluk dulu untuk melancarkan pemasangan atau penyambungan jumpernya. Setelah kita sambungkan sesuai pin kaki yang putus, selanjutnya kita bersihkan dan kita pasang untuk di bagian fleksibel LCD nya. Lanjut kita akan coba untuk mengetes dan menyalakan infonya teman-teman. Oke, apakah LCD ini bisa menyala? Kita tekan tombol power atau on off dan alhamdulillah handphone sudah bisa menyala, keluar logo Vivo. Kita akan tunggu loadingnya sebentar hingga sampai menu teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk LCD nya sudah menyala dan ini adalah kualitas LCD yang saya gunakan. LCD KW namun kualitasnya lumayan bagus juga teman-teman. Oke, kita tes untuk touchscreen nya dan kita tes juga untuk kualitas LCD nya.
Oke, kita tes untuk ke seliling layar LCD untuk mengetes touchscreen-nya apakah bisa berfungsi dengan nyaman atau tidak. Alhamdulillah untuk LCD-nya kita tes sudah normal, dan untuk di bagian jalur yang putus alhamdulillah sudah ketemu, yaitu dikarenakan kemasukan air yang bisa menyebabkan korosi atau jamur atau jalur yang hangus juga putus disebabkan oleh kemasukan air. Sudah selesai untuk kita kerjakan. Selanjutnya, sebelum kita pasang LCD-nya, perhatikan di bagian ini adalah di bagian yaitu penutup atau penyaring di bagian pelindung tutup speaker atas. Jadi kita harus memasangnya dan juga bersihkan dulu di bagian frame karena masih ada sisa-sisa lem teman-teman, yaitu berfungsi agar nanti pemasangan LCD itu bisa hasilnya bisa rapi dan bersih teman-teman. Selanjutnya kita lepas untuk di bagian plastik merah yang ada di belakang LCD, dan juga kita harus membuang segel di bagian LCD-nya agar tidak mengganggu pemasangan LCD. Lanjut kita siapkan untuk lem warna hitam yaitu T7000. Sedangkan untuk pengelimannya atau pemasangan lem saya gunakan di bagian kaca touchscreen di bagian sampingnya teman-teman, bukan dari framenya. Selanjutnya kita buang untuk plastik warna biru yang ada di bagian fleksibel LCD, lalu kita presisikan dan kita pasang LCD-nya ke frame sambil kita tekan halus. Untuk menekannya saran saya jangan terlalu keras teman-teman, karena LCD baru rentan apabila kalian menekannya terlalu keras. Oke, selanjutnya kita pasangkan atau kita rakit kembali untuk di bagian mesin, dan perhatikan untuk di bagian mesinnya dulu kita cek dulu sebelum kita rakit apakah ada yang korosi atau tidak. Kalau sudah tidak ada yang korosi, selanjutnya kita sambungkan ulang, yaitu karena sudah kita tes untuk LCD yang baru, sekarang sudah kita pasang menggunakan lem untuk LCD yang baru. Kita sambungkan lagi untuk di bagian jalur pin kaki nomor 3 dari kanan agar LCD-nya bisa menyala dengan normal ya teman-teman, karena ada bagian pin kaki konektor LCD yang putus, jadi kita harus sambungkan ulang menggunakan LCD yang baru. Selanjutnya kita pasang untuk baterainya, dan kita akan coba untuk tes ulang. Sebelum kita lanjut untuk tes ulang, sambil kita juga bisa merakitnya agar lebih mempercepat untuk pengerjaannya. Oke, saya coba untuk kasih segel, untuk segel garansi apabila ada trouble atau ada kerusakan yang kambuh lagi, bisa dikembalikan atau bisa digaransikan ke toko lagi teman-teman. Oke, kita pasangkan untuk di bagian backdoor atau tutup belakang, dan juga jangan lupa untuk pasang baut yang ada di bagian bawah backdoor. Oke, ini langkah terakhir, yaitu setelah kita rakit semua untuk pemasangan LCD dan juga pemasangan segala spare partnya. Setelah kita ganti LCD karena LCD-nya ini sudah tidak bisa diperbaiki karena habis kemasukan air, jadi LCD-nya positif sudah rusak teman-teman, dan sudah kita ganti LCD yang baru dan juga memperbaiki di bagian pin kaki jalur yang putus yang ada di bagian konektor LCD di mesin, dan juga fleksibel LCD yang baru. Oke, alhamdulillah LCD-nya sudah bisa menyala. Kita tes ulang untuk memaksimalkan pengerjaan sebelum handphonenya diambil pemiliknya. Oke, untuk LCD-nya sudah bisa menyala dengan jernih dan sangat bagus. Untuk kualitasnya tidak terlalu murahan, meskipun LCD ini saya gunakan yang KW. Kita lepas untuk plastik yang ada di bagian LCD yang baru, dan perhatikan di bagian ini adalah tahap terakhir, dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita kerjakan untuk penggantian LCD yang baru Vivo V9 dan juga memperbaiki jalur yang putus yang ada di bagian konektor LCD. Oke, untuk tes di bagian ini pengetesan kamera, hasil kamera belakang dan juga kamera depan.
Alhamdulillah masih bersih dan jernih di bagian kamera depan dan belakangnya teman-teman. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.